Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Farmakologi 1 bersama dengan saya, Apotekar Desi Purnamasari. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang pemilihan hewan uji. Mari kita mulai. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui alasan penggunaan hewan uji. Yang kedua, mengetahui klasifikasi hewan uji berdasarkan tujuan penggunaannya, lalu menjelaskan faktor-faktor penting dalam pemilihan hewan uji, menjelaskan prinsip pemanfaatan hewan coba, dan mengenal hewan coba berupa mencit, tikus, dan kelinci. Yang pertama, kita bahas dulu sedikit tentang teori mengapa kita menggunakan atau mengapa kita memerlukan hewan percobaan. Seperti teorinya, farmakologi sendiri adalah pelajaran atau ilmu yang membahas bagaimana nasib suatu obat di dalam tubuh pasien atau tubuh manusia. Nah, untuk melihatnya agar lebih jelas, agar lebih paham bagaimana proses farmakokinetik dan farmakokidamik obat di dalam tubuh pasien, maka kita bisa melihat prosesnya di dalam atau pada hewan uji. Nah, mengapa kita butuh menggunakan hewan uji dalam percobaan? Yang pertama adalah keragaman dari subjek penelitian dapat diminimalisasi. Nah, untuk melakukan penelitian farmakologi, kalau mau langsung kepada manusia, itu mungkin agak sedikit lebih rumit ya, karena yang pertama, manusia itu kan sangat beragam, mulai dari ras, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan ketika kita menggunakan hewan percobaan, itu keragaman tersebut bisa diminimalisasi hingga benar-benar menjadi hewan atau subjek penelitian yang seragam. Kita bisa menyeragamkan jenis kelaminnya, kita bisa menyeragamkan umur dari subjek penelitiannya, seperti itu. Lalu yang kedua, variabel penelitian lebih mudah dikontrol. Kita akan lebih mudah untuk mengkontrol variabel-variabel penelitian pada hewan uji. Misalnya kita mau menggunakan hewan uji yang terkena diabetes mellitus. Kita misalnya mau mencoba obat anti diabetes misalnya. Kita akan lebih gampang mengindus atau menyebabkan hewan uji tersebut menderita diabetes, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, daur hidup relatif lebih pendek sehingga dapat dilakukan penelitian yang bersifat multigenerasi. Maksudnya di sini, ketika menggunakan hewan uji, kita bisa melihat atau melakukan penelitian yang sifatnya lebih dari satu generasi. Misalnya kita mau melihat efek teratogenik atau efek toksik dari suatu obat terhadap ibu hamil, makanya kita bisa menggunakan hewan percobaan yang variabelnya adalah sedang hamil, seperti itu. Selanjutnya, pemilihan jenis hewan dapat disesuaikan dengan kepekaan hewan terhadap materi penelitian yang dilakukan. Lalu, biaya juga relatif lebih murah. Biayanya akan lebih murah menggunakan hewan uji dibandingkan dengan menggunakan manusia sebagai bahan atau bagian dari uji suatu obat. Lalu dapat dilakukan pada penelitian beresiko tinggi. Lebih mudah untuk menggunakan hewan uji untuk menggunakan atau mencoba obat-obatan yang resikonya tinggi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, mendapatkan informasi lebih mendalam dari penelitian yang dilakukan karena kita dapat membuat sediaan biologi dari organ hewan yang digunakan. Nah, ketika menggunakan hewan uji dalam percobaan farmakologi, kita bisa kemudian mendapatkan informasi yang lebih dalam, karena organ-organ yang ada pada hewan tersebut ketika sudah selesai digunakan bisa lebih diteliti lebih dalam. Misalnya efek suatu obat terhadap organ liver, kita bisa meneliti lebih dalam organ liver dari hewan uji yang kita gunakan. Lalu memperoleh data maksimum untuk keperluan penelitian simulasi. Data yang kita dapat bisa merupakan data yang sangat banyak sehingga penelitian juga bisa mendapatkan hasil yang baik.
Lalu dapat digunakan untuk uji keamanan, diagnostik, dan toksisitas. Sama tadi yang seperti saya sampaikan, dengan menggunakan hewan uji, kita bisa melihat uji keamanan, kemudian diagnostik, dan efek toksik dari suatu obat. Nah, prinsipnya kita atau seorang peneliti mau memilih hewan uji, apa saja yang harus dipertimbangkan? Harus dipertimbangkan adalah yang pertama, hewan uji memiliki fungsi fisiologi, metabolik, dan perilaku, serta proses penyakit yang sesuai dengan subjek manusia atau hewan lain di mana hasil tersebut akan digunakan. Misalnya begini, kita mau mencoba obat-obat yang digunakan pada subjek manusia. Nah, maka kita harus melihat atau mencari hewan uji yang memiliki fungsi fisiologi, metabolik, perilaku, dan proses penyakit yang sama atau sesuai dengan manusia, seperti itu. Lalu yang kedua, karakteristik biologi maupun perilaku hewan tersebut cocok dengan rencana penelitian atau percobaan yang dilakukan. Misalnya, cara penanganan, lama hidup, kecepatan berkembang biak, tempat hidup, dan sebagainya. Hal ini akan sangat berguna dalam pelaksanaan penelitian atau percobaan dengan hewan. Misalnya kita memiliki rencana penelitian yang menggunakan perbedaan waktu siang dan malam, maka kita perlu melihat hewan uji yang cocok dengan perilaku atau rencana penelitian yang akan kita lakukan. Lalu yang selanjutnya, tinjauan kritis dari literatur ilmiah menunjukkan spesies tersebut telah memberikan hasil yang terbaik untuk penelitian sejenis atau termasuk hewan yang paling sering digunakan untuk penelitian yang sejenis. Sebelum memilih hewan uji dalam melakukan penelitian, kita perlu juga melihat atau meninjau literatur ilmiah atau penelitian-penelitian ilmiah yang sudah dilakukan sebelumnya yang mirip atau sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, penelitian-penelitian tersebut menggunakan hewan uji seperti apa? Nah, kita bisa melakukan telaah literatur agar bisa memastikan apakah hewan uji yang akan kita gunakan sesuai atau tidak. Selanjutnya, spesimen organ atau jaringan yang akan digunakan dalam penelitian itu mencukupi pada hewan tersebut dan dapat diambil dengan prosedur yang memungkinkan. Setelah kita melakukan pengujian, tentu saja kita membutuhkan spesimen organ atau jaringan atau sampel yang akan kita uji atau akan kita lihat efeknya. Nah, kita harus melihat apakah hewan uji yang kita gunakan itu memungkinkan untuk diambil spesimen organ atau jaringannya dengan prosedur yang memungkinkan. Kalau misalnya tidak mungkin, kalau misalnya sulit atau terlalu mahal, mungkin bisa menggunakan hewan uji yang lainnya. Selanjutnya, hewan yang akan digunakan dalam penelitian memiliki standar yang tinggi baik secara genetik maupun mikrobiologi. Kita harus memastikan bahwa hewan uji yang kita gunakan dalam percobaan atau dalam penelitian farmakologi itu memiliki standar yang tinggi, ya. Maksudnya di sini memiliki standar kesehatan yang baik, memiliki standar genetik yang baik, seperti itu, sehingga kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Prinsip pemanfaatan hewan uji ada 3 prinsip yang digunakan, yaitu yang pertama replacement, lalu kedua reduction, dan yang ketiga refinement. Replacement maksudnya di sini adalah sebisa mungkin kita menggunakan pengganti selain hewan uji. Selama masih bisa menggunakan jaringan ataupun mikrobiologi ataupun terhadap sel-sel tanpa menggunakan hewan uji, jika hal tersebut memungkinkan, maka sebaiknya kita menggunakan metode percobaan yang lain, ya. Misalnya kita mau mencoba efek antibiotik, ya. Kita mau mencoba efek antibiotik. Ketika masih bisa menggunakan sel-sel bakteri, maka sebaiknya kita lebih baik menggunakan sel-sel bakteri dibandingkan menggunakan hewan percobaan.
Lalu yang kedua prinsipnya adalah reduction. Reduction ini maksudnya kita mengurangi, kita menggunakan hewan uji seminimal mungkin, asalkan mendapatkan data penelitian yang baik. Jadi ketika kita bisa menggunakan hewan uji mencit misalnya 50 ekor, maka kita tidak perlu menggunakan atau melakukan replikasi hingga 100 ekor mencit. Refinement di sini maksudnya adalah kita memperlakukan hewan percobaan dengan manusiawi. Maksudnya memperlakukan hewan percobaan juga dengan cara yang baik, memberikannya makan, memberikan tempat tinggal yang baik dan sebagainya. Mari kita mulai mengenal hewan-hewan uji apa saja yang biasa digunakan dalam percobaan atau penelitian farmakologi. Yang biasa digunakan adalah rodensia atau binatang pengerat. Itu yang biasa dipakai adalah yang pertama mencit. Mencit ini adalah tikus kecil ya, tikus kecil yang biasanya banyak digunakan dalam penelitian-penelitian atau percobaan farmakologi. Lalu ada tikus putih juga banyak digunakan. Di sini biasanya kita mengenal dengan tikus laboratorium ya. Tikus laboratorium itu juga banyak digunakan. Lalu ada juga kelinci ketika membutuhkan organisme atau membutuhkan hewan dengan bobot yang lebih besar, biasanya percobaan farmakologi atau penelitian farmakologi menggunakan kelinci sebagai hewan percobaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Body Condition Scoring atau BCS, di mana Body Condition Scoring ini merupakan penilaian yang cepat, non-invasif, dan efektif dalam rangka menilai kondisi fisik hewan uji, di mana BCS ini akan menilai endpoint klinis suatu hewan uji. Ya, BCS ini akan menilai endpoint atau titik terakhir dari suatu hewan uji, apakah hewan ini perlu dikorbankan atau dibunuh atau masih bisa dipelihara seperti itu. Ketika nilai BCS-nya kurang dari 2, maka biasanya hewan akan dianggap sebagai titik akhir klinis, di mana hewan ini yang memiliki nilai BCS kurang dari 2 itu akan dikorbankan atau akan dibunuh agar tidak menambah penyiksaan atau penderitaan dari hewan tersebut. Endpoint klinis lain juga dapat dilaporkan seperti penurunan perilaku eksplorasi, keengganan untuk bergerak, seperti penurunan mobilitas, postur membungkuk, piloreksi atau rambut berdiri, dehidrasi berat hingga sedang, di mana ciri-cirinya adalah mata menjadi cekung, lesu, lalu nyeri tak henti-hentinya. Misalnya terjadi distres vokalisasi. Nah, penilaian BCS ini ketika melihat kondisi tubuh dari hewan uji, ada 4 nilai. BCS dengan nilai 1, yaitu mencit terlihat kurus, tulang-tulang tubuh sangat jelas kelihatan, jika diraba tidak terasa adanya lemak atau daging, dan tampak atas juga kelihatan sekali, bagian-bagian tubuhnya tidak berisi lemak atau daging. Sedangkan nilai BCS 2 ketika mencit di bawah kondisi standar. Tikus atau mencit tampak kurus, tulang-tulang masih terlihat jelas, namun bila mana diraba, masih terasa adanya daging atau lemak. Tampak atas sudah tidak terlalu berlekuk-lekuk dan agak berisi, lalu tulang pelvik dorsal dapat langsung diraba. BCS dengan nilai 3, yaitu mencit dalam kondisi yang baik, tubuhnya tidak tampak tonjolan tulang, namun bila mana diraba, cukup mudah untuk merasakan adanya tulang belulang. Tampak atas biasanya sudah lebih lurus, tampak berisi, tulang pelvik dorsal sedikit teraba.
Lalu nilai BCS 4, di mana kondisi mencit di atas kondisi standar. Tidak tampak adanya tonjolan tulang-tulang, dan bila mana diraba, kita agak sulit untuk merasakan tulang karena tebalnya timbunan lemak dan daging. Hewan kelihatan berisi dan tampak juga lipatan-lipatan lemak di bawah kulit. Kemudian yang terakhir, nilai BCS 4 itu mencit obes, yaitu sudah sangat sulit meraba tulang-tulang akibat timbunan lemak dan daging yang sangat tebal. Jadi untuk mencit obes atau mencit yang yang kondisinya berada di atas standar, itu kita beri nilai BCS-nya 4 ya. Jadi penilaian BCS ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada praktikum kali ini, karena kita lakukan dalam kondisi daring atau online, maka saya berikan data simulasi. Silahkan teman-teman mahasiswa, saya sudah berikan data, ada 5 ekor mencit, di mana masing-masing mencit memiliki berat badan yang berbeda. Kemudian ada pengamatan dan perabaan yang sudah diberi data simulasinya. Nah, teman-teman mahasiswa silahkan untuk menuliskan atau menilai nilai dari body condition score dari mencit tersebut ya. Ada 5 mencit 1, 2, 3, 4, dan 5. Mencit 1 berat badannya 25 gram. Kemudian pengamatannya tidak tampak tonjolan tulang. Ketika diraba cukup mudah merasakan tulang. Nah, silahkan teman-teman mahasiswa menilai nilai BCS-nya dari mencit nomor 1 berapa. Ya, tadi saya sudah jelaskan ada 4 penilaian, nilai BCS 1, 2, 3, dan 4 dengan kriterianya masing-masing. Nah, tugasnya untuk praktikum pemilihan hewan uji ini adalah teman-teman mahasiswa menilai body condition score dari mencit yang ada. Ya, nanti untuk penilaiannya silahkan dituangkan di dalam laporan. Format laporan sudah saya berikan minggu lalu, silahkan diikuti format laporannya, kemudian silahkan dikumpul atau di-submit di LMS, nanti akan saya berikan foldernya untuk teman-teman mahasiswa submit laporannya untuk praktikum mata praktikum yang pertama ini. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Dan jika ada pertanyaan, nanti akan kita bahas bersama-sama, kita akan diskusikan bersama-sama saat pertemuan via Zoom ya. Nanti saat pertemuan via Zoom, silakan jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan kita bahas di sana. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.